Kemudian yang kedua adalah reinterpretasi simbolik. Jadi karya-karya reinterpretasi itu sudah mulai bahwa karya-karya yang diacu adalah karya-karya Indo, Babon kalau bahasa Jawa, tetapi sudah menggunakan konsep modern. Jadi pemanfaatan cerita misalnya di dalam lakon tertentu itu masih sama, tetapi gerakan-gerakan, motif-motif gerak yang disusun itu sudah konsep-konsep komposisi modern. Tapi orang masih melihat bahwa itu nilai-nilainya masih terbawa. Itu reinterpretasi. Di sini ada satu contoh sebetulnya karya-karya, ada karyanya saudara A.B. D. Subarna. Dan itu karya tahun 93. Jadi itu dosen saya waktu S2. Dia menggunakan cat minyak di atas kanvas, tetapi dia menafsirkan bahwa di situ ada perang antara Sugriwa dan Subali itu tidak lagi meniru yang ada di relief, tetapi sudah menggunakan teknik sendiri. Tetapi orang masih membaca bahwa itu adalah perang antara tadi Subali dan Sugriwa dengan tekniknya dia, tapi masih dekoratif. Karya-karya teman-teman dari Bali misalnya ada Iwayan Suwarto, Hanoman Duta. Dia sudah menggunakan teknik pribadinya dengan puas-puasnya dia. Tetapi orang masih melihat bahwa karya-karyanya itu adalah karya-karya yang masih menunjukkan tentang adegan yang dapat ditangkap bahwa ketika Hanoman itu terbakar karena dia adalah waktu itu disuruh oleh Rama untuk mengirimkan cincin kepada Sinta. Ini masih tergambar di situ. Walaupun secara konsep sudah menggunakan konsep modern seperti di Eropa. Itu yang namanya karya-karya reinterpretasi. Yang ketiga adalah abstraksi simbolik. Jadi secara abstraksi itu adalah sarian. Jadi seni abstrak itu adalah seni sarian. Jadi abstraksi simbolis itu bahwa seorang seniman harus mampu mensimbolkan seorang Arjuna bukan lagi sebagai tokoh lakon, tapi Arjuna sebagai karakter. Jadi ketika misalnya seorang pelukis karya Udiono 94 dengan judul Godaan, penciptaan seninya dia meminjam Arjuna, tapi bukan Arjuna sebagai tokoh lakon, tapi Arjuna sebagai dirinya yang mendapat godaan dari berbagai persoalan. Maka muncul adalah karya Godaan. Dia meminjam Arjuna dalam wayang goleknya, kemudian digoda oleh digambarkan dalam simbol-simbol topeng di situ. Juga lain dengan karya Sunari misalnya, tahun 9 juga. Di sana muncul satu karya yang Semar Baru Tidur. Itu ya tetap Semar gitu. Kemudian muncul Dewa Ismaya di sebelahnya atas. Maka sebetulnya tidak ada perubahan apapun antara Semar dan Ismaya, tapi sudah dikomposisikan menjadi komposisi modern. Tapi orang pengamat atau penghayat masih bisa menangkap bahwa itu Semar, waktu itu adalah Ismaya. Semayar
Semar sebagai rakyat, Semar sebagai dewa. Jadi memang dalam lakon wayang itu tidak ada yang miskin, semuanya adalah dewa dan raja dan priayi semuanya. Nah, disitulah di dalam karya-karya interpretasi sanggitnya adalah bahwa mereka tetap ekspresi personal sebetulnya, tetapi meminjam figur-figur tradisi. Jadi yang paling penting itu. Yang keempat adalah ekspresi simbolis. Karya-karya ini menggunakan simbol-simbol. Dari ekspresi personalnya itu juga dengan meminjam filosofis yang ada di Jawa ini. Ada karyanya Nunung W.S. tahun 91. Judulnya Gunungan. Gunungan yang digambarkan oleh saudara Nunung itu merupakan satu filosofis gunungan yang kemudian diekspresikan menjadi karya-karya ekspresi personal yang murni seperti Amerika. Jadi hanya berupa garis dan tekstur saja, segitiga dan tekstur saja, yang kemudian maka saya katakan sebagai ekspresi simbol. Ekspresinya itu kemudian mengambil simbol dari falsafah yang muncul di Jawa. Itu yang kemudian saya namakan ekspresi simbolis. Nah, maka terjadi di dalam ulasan tadi ada 4, ada revitalisasi, ada reinterpretasi, ada abstraksi simbolik, dan ada namanya ekspresi simbolik. Revitalisasi itu meniru, jadi di Jawa itu boleh meniru, tapi yang anonim, yang klasik. Kemudian reinterpretasi itu adalah induknya tetap, tetapi kemudian dirubah menjadi tafsir masing-masing, tetapi nilai terbawa. Kemudian yang abstraksi simbolis itu adalah yang diabstrakkan, disarikan, ekspresi personalnya itu kemudian mengambil atau meminjam dari karya-karya tradisi. Sedangkan ekspresi simbolik adalah ekspresi personalnya yang kemudian meminjam juga simbol-simbol dari kebudayaan Jawa misalnya. Itulah kemudian. Maka paradigma seni modern dengan sentuhan tradisi merupakan fenomena pencarian identitas budaya Indonesia, akar Indonesia dalam estetika sanggit, adalah bukti adanya proses kesinambungan tradisi ke dalam modern. Maka yang terakhir adalah mari kita rajut masa lalu untuk membangun masa depan. Demikian bincang-bincang dengan Yang Darso. Selamat malam. Sampai jumpa kembali pada lain kesempatan.